Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi begini sahabat-sahabat, saya mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwasanya salah satu warga ini melihat keberadaan Mak Datuk yang membawa siapa? Yang membawa Notorogo ya, Kinotorogo. Katanya berada di sekitar apa ini namanya? Rawa ya, seperti rawa. Seperti rawa di bibir-bibir apa? Di di dekat sawah-sawah, rawanya di dekat sawah ya. Jadi kemungkinan saja Mak Datu ini membawa Notorogo ini ingin ditenggelamkannya ya di sini, karena di sini banyak sekali buaya-buayanya ya. Buaya-buaya mungkin mau diberikan makan kepada buaya sahabat kita ini Notorogo. Jadi saya coba memberanikan diri memasuki hutan ini yang penuh dengan rawa-rawa ini, mencari keberadaan sahabat saya. Dukung terus channel dari saya sahabat semua. Nih, sepertinya rumah yang telah ditinggalkan ya, bukan rumah seperti gedung itu ya, seperti bekas gedung namun sudah ditinggalkan, seperti tempatnya sarang walet. Jadi saya ini tidak, karena beberapa kali sahabat saya juga mengingatkan kepada saya, katanya kalau mencari keberadaan Notorogo itu katanya jangan teriak-teriak. Iya, dilihat saja, diam saja begitu kan. Jadi siapa tahu nanti kita bisa menemukan di sana. Kita ada petani sepertinya. Nanti kita coba bertanya kepada petani sahabat semua ya. Tanya kepada petani di sana. Mudah-mudahan saja kita bisa menemukan titik terang keberadaan sahabat kita ini Notorogo ini. Kasihan sekali dia. Ya, sudah tua namun diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh Mak Datuk dan antek-anteknya ini. Saya akan terus mencari keberadaan Notorogo ini. Doakan saja ya. Kita berselawat dulu ya, agar perjalanan kita, agar pencarian kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azrigil zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azrigil zalimin min zalimin wa arizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azrigil zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azrigil zalimin min zalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perbaiki salat, perbanyak salat. Semoga saja dengan salawat kita ini ya, suatu saat nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan perjalanan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan saja kita bisa menemukan sahabat kita ini Notorogo ya. Karena Mak Datuk ini sepertinya ada yang ingin dimilikinya.
kepada sosok Notorogo ini. Dia ingin memiliki sesuatu sepertinya pusaka yang dimiliki oleh Notorogo. Notorogo ini sesepuh orang tua. Kalau orang tua dulu itu banyak mempunyai ilmu-ilmu terdahulu ya, tentunya simpan-simpanan, baik itu dari ilmu apa itu namanya semar mesem, baik untuk kejahatan, baik untuk ilmu kebal, ilmu pelaris, banyak sekali. Mungkin Mak Datuk ini tidak mau tersaingi ya, merasa tersaingi oleh kehadiran Notorogo ini. Jadi dia berusaha untuk melenyapkan, untuk membasmi ya, atau untuk memusnahkan sosok sahabat kita Notorogo. Buat sahabat semua, jadi maklum ya, saya ini tidak membawa kameramen. Saya lagi menyusuri bibir-bibir hutan, bibir-bibir pantai, bibir-bibir sungai untuk menemukan sahabat kita Notorogo. Mudah-mudahan saya ini seperti ada kehidupan ya di sini. Sini seperti ada kehidupan. Di sini sepertinya tempat ada beberapa mungkin masyarakat ya, atau warga di sini memancing atau mencari ikan di sini. Nah, kalau ada nanti akan kita tanyakan ya, di mana dan pernah tidak melihat sosok orang tua yang memakai baju putih, atau melihat orang yang memakai serba pakaian hitam di sini sahabat semua ya. Seperti dukun gitu ya. Nah, yang kita lihat ini dukun di sini nih. Nah, ini seperti rawa-rawa, ini memang seram sekali tempat ini sepertinya. Banyak sekali. Ya, kita harus hati-hati di sini. Tidak menutup kemungkinan di daerah sini ada buayanya sahabat semua. Ya, jadi begini ya. Sepertinya di sana ada masyarakat ya. Kita tidak boleh gegabah karena kita tidak tahu ya. Entah orang baik, entah tidak baik, kita tidak tahu. Namun kita intai terlebih dahulu, kita intip saja ya. Dia tidak tahu kita mau pakai kamera. Biar saja mereka di sana ya. Nah, itu sepertinya kalau sahabat-sahabat lihat ya, itu ada beberapa pemuda sepertinya. Saya tidak berani untuk mendatangnya ke sana ya. Coba kita zoom terlebih. Nah, ini sepertinya ada sepertinya ada segerombolan pemuda, ada yang menginti, ada itu ya. Ini sepertinya ada yang lagi dia lagi mencari ikan, mereka di sini ya, lagi mencari ikan ya sepertinya. Mudah-mudahan saja mereka ini orang baik, bukan orang jahat ya. Nanti akan kita coba berbicara baik-baik, akan kita tanya baik-baik ya, karena tidak semuanya orang itu jahat. Bagaimana sahabat-sahabat? Nah, semoga sahabat-sahabat sehat selalu, saya doakan kan. Jangan pernah untuk pesan saya kepada sahabat semua, jangan pernah untuk mendatangi perdukunan ya. Karena mereka itu hanya untuk menyesatkan saja. Ya. Sekali lagi saya himbau kepada sahabat-sahabat, jangan pernah untuk mendatangi perdukunan. Karena mereka itu hanya untuk menyesatkan saja, menyesatkan kita manusia. Karena sejatinya mereka itu tergantung permintaan dari pasiennya. Ada yang berupa cuman nihil sekali kalau untuk kebaikan yang dicantumkan atau yang dipesankan kepada pasiennya, kepada dukun tersebut. Karena apa? Karena rata-rata mereka itu kebanyakan barisan-barisan orang yang sakit hati, yang tidak terima, baik itu tentang warisan, baik itu tentang asmara, baik itu tentang rumah tangga, atau tentang dunia usaha ya, persaingan-persaingan. Jadi berbagai macam cara mereka itu ingin
tidak suka dengan sahabatnya yang maju begitu ya, yang seperti orang yang sukses gitu. Jadi mereka di sinilah. Makanya dari dari itu ya, buat sahabat-sahabat semua, pernah tidak kalian melihat atau usaha-usaha saudara, teman, sahabat ya kalian yang drastis turun atau bangkrut gitu, padahal mereka sudah bersusah payah untuk membangun suatu usaha, untuk mengembangkannya, baik itu dalam segi proyek, baik itu dalam segi perdagangan, sahabat semua ya, namun nihil gitu hasilnya. Seperti contoh kecil saja, apabila ada sahabat-sahabat membuka warung makan atau usaha toko gitu sahabat semua ya, jadi mereka itu membuka warungnya ya biasa seperti kita yang membuka warung kita pagi, tutup malam, tutup sore gitu kan. Namun warungnya itu masih begitu saja, sepi-sepi saja. Ya ada yang makan, cuman tidak sebanyak yang seperti dulu gitu mungkin ya. Karena apa? Karena dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang sirik, orang-orang yang dengki, yang tidak bisa menerima tidak bisa menerima kemajuan dari sahabat temannya ini, sahabat semua ya. Jadi mereka itu tidak mau untuk tidak bisa melihat sahabatnya sukses atau sahabatnya maju gitu ya. Jadi berbagai macam cara mereka ini ingin menggulingkan, ingin menghancurkan dari usaha sahabat temannya tersebut. Berbagai macam cara, dengan salah satunya mendatangi dukun, perdukunan ya. Jadi macam-macam kalau sudah di dukun itu. Seperti kita ambil saja contohnya tanah kuburan ya. Jadi tanah kuburan itu sahabat semua, jadi tanah kuburan itu diambil di tanah kuburan yang baru belum 7 hari pemakamannya. Jadi tanahnya tersebut diambil, dibawa ke tempat dukun tersebut. Ini yang saya tahu ya, yang saya lihat, yang pernah saya alami juga. Jadi nanti dibawa ke tempat perdukunan. Jadi dukun itu entah membacakan apa kita tidak tahu ya. Namanya ini ilmu kesesatan, ilmu apa itu namanya? Ilmu hitam, tidak baik. Jadi tanah tersebut nanti akan ditaburkan ke depan usaha musuhnya tersebut, lawannya tersebut ya. Jadi seperti dia lewat atau naik motor atau naik berkendaraan nanti, atau bisa juga ditaburkan, menyuruh orang lain gitu kan, ditaburkan saja tanah kuburan tersebut di depan depan usahanya itu. Nah jadi nanti setelah ditaburkan itu sahabat semua, tidak bisa lagi mereka ini kalau kita lewat begitu kan, memang sejatinya buka warung tersebut, namun kita untuk mampir, untuk singgah itu enggan, lebih baik di toko satunya begitu kan. Atau sepertinya contoh kecil yang pernah saya alami, sahabat saya pernah membuka toko. Jadi dia tuh berbicara kepada saya, kok tokonya si A itu tidak pernah buka ya katanya. Padahal di sana kan sudah jelas 1x24 jam tokonya itu selalu buka. Saya tanyalah kepada yang pemilik toko tersebut. Jadi ada warga yang ingin mencari kebutuhan rumah tangga, kenapa tokonya selalu tertutup. Jadi dijawab dengan dia, dengan rasa kaget mungkin, dijawab oleh orang tersebut, dibuka terus katanya, bahkan hari Minggu pun tetap buka katanya. Saat Senin sampai Minggu tuh tetap buka katanya, tapi yang datang ya 1-2 orang gitu kan, itu juga orang-orang yang seperti tetangga, seperti bukan orang jauh yang singgah gitu, bukan. Tapi saya tanya kembali kepada pemilik warung tersebut, ini ada sahabat saya ingin berbelanja ke toko Anda, katanya tutup. Dengan spontan dia kaget dan sempat berpikir yang aneh-aneh ya. Tapi di sana saya jelaskan, saya
redamkan bahwasanya ini ada yang tidak beres yang terjadi di toko Anda tersebut, kata saya kan. Tidak beres bagaimana katanya? Jadi begini, Anda pernah tidak merasa mempunyai saingan? Tidak katanya. Iya, memang sejatinya Anda tidak pernah, Anda tidak 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 merasa mempunyai saingan. Namun ketahuilah bahwasanya di sekeliling Anda, orang-orang terdekat Anda, ada yang tidak suka dengan Anda, ada yang tidak suka dengan usaha Anda. Bagaimanapun dia menganggap usaha Anda itu sebagai persaingan. Lalu katanya kan, lalu begini saya jelaskan. Jadi secara tidak langsung mereka itu memagar gaib toko Anda dengan pandangan-pandangan manusia-manusia yang ingin, ya, orang-orang yang ingin berbelanja atau membeli sesuatu kepada toko Anda itu tidak bisa, katanya gitu kan. Jadi tidak bisa atau tidak terlihat oleh kasat mata gitu kan. Wajar saja katanya. Dulu sebelum toko si A buka katanya, toko saya ini selalu ramai katanya. Iya, wajar. Wajar, memang belum ada saingan mungkin. Jadi semakin kesini toko saya ini semakin sepi peminatnya, pembelinya. Itu bukan sepi peminat pembelinya, namun toko Anda itu, saya jelaskan lagi kepada pemilik toko tersebut. Jadi toko Anda itu sudah dipagar gaib, ya, dipagar gaib. Saya bisa merasakannya, saya deteksi secara kebatinan bahwa toko Anda tersebut ditutup, ya, ditutup gaib, alias orang yang ingin melewati toko Anda tersebut jadi melihat toko Anda tersebut seperti toko yang tutup, bukan toko buka. Jadi mereka berpaling atau mencari ke toko yang lain, begitu jelas ya. Lalu apa yang saya harus lakukan katanya? Nah, di sini saya menjelaskan kepada sahabat-sahabat semua juga ya, khususnya yang ada usaha, yang mempunyai persaingan iri dengki kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, atau kepada orang-orang sekitarnya, bahwasanya mudah sekali untuk meluluh lantakkan ilmu-ilmu seperti itu ya. Mereka itu bersekutu dengan jin, bersekutu dengan dukun. Jadi berbagai macam cara mereka melakukan agar usahanya ini maju, usahanya ini lancar. Jadi mereka mendatangi dukun dengan berbagai macam cara, lalu dia minta tolong kepada saya bagaimana caranya agar toko saya ini, agar pagar gaib ini bisa terbuka kembali. Di sana saya memberikan kepada orang tersebut dengan garam asma. Tentunya garam tersebut sudah saya salawati ya, sudah saya bacakan juga lantunan, sudah saya syariatkan juga tentunya. Jadi tanah kuburan tersebut akan akan hambar ya, akan tidak berfungsi lagi apabila garam asma atau garam ruqyah tersebut kita taburkan kembali di depan usaha kita atau toko kita, sahabat semua. Jadi begitu ya. Jadi alhamdulillah setelah kejadian itu toko tersebut berangsur pulih kembali. Jadi tanah kuburan tadi yang diambil oleh orang yang jahat, yang dipinta oleh dukun, tanah kuburan yang baru 7 hari itu ya, dia tidak berfungsi lagi, sahabat-sahabat, karena sudah kita timpah atau kita taburi dengan garam asma atau garam ruqyah. Allahu Akbar. Jadi buat sahabat-sahabat saya ingatkan lagi kepada sahabat-sahabat bahwasanya jangan pernah, sesulit apapun hidup ya, sekeras apapun cobaan, seberat apapun cobaan, jangan pernah untuk mendatangi yang namanya perdukunan ya, karena kalian tidak akan pernah mendapatkan kesenangan atau kenyamanan atau ketenangan yang hakiki. Sejatinya manusia-manusia seperti itu hanya ingin menyesatkan kalian saja ya. Sini
kita tadi berbicara sedikit ya, karena tadi itu lagi azan zuhur, jadi saya istirahat sedikit sebentar untuk melewatkan azan agar kita bisa melanjutkan kembali perjalanan mencari keberadaan sahabat kita, saudara kita, teman kita, keluarga kita, Notorogo. Buat sahabat-sahabat semua, saya akan melanjutkan perjalanan karena saya juga akan melakukan sholat zuhur terlebih dahulu ya, agar semuanya baik-baik saja. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan. Yang saya mohon kepada sahabat-sahabat semua terus dukung channel saya dengan cara mensubscribe, karena subscribe itu gratis. Mungkin saya akan melakukan perjalanan kembali mencari keberadaan sahabat kita Notorogo, sahabat semua ya. Mudah-mudahan saja saya bisa menemukannya, ada titik terangnya, karena apapun resikonya akan saya hadapi. Saya akan istirahat sejenak, kita cari musola atau daun-dedaunan pisang di sini ya. Apabila kita tidak menemukan musola, kita akan mencari dedaunan untuk melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, istirahat. Saya tadi juga membawa sedikit bekal untuk di perjalanan, mudah-mudahan saja cukup. Sebelum kita bertemu dengan Notorogo, bekal kita cukup ya sahabat-sahabat semua. Jadi terus dukung channel saya ini, karena tanpa sahabat-sahabat semua juga saya ini bukan siapa-siapa, tidak bisa berdiri seperti ini. Tontonin terus video-video terbaru dari saya sahabat semua, karena banyak sekali tuntunan atau tontonan-tontonan yang bisa kami. Astagfirullahaladzim, ada kulit ular di sini sahabat ya, sangat luar biasa ya. Allahu Akbar ya. Buat sahabat-sahabat semua, saya ingatkan sekali lagi pada sahabat, perbaiki sholat, perbanyak sholawat. Video ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.